Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Priskilia. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Di mana penyimpangan semu hukum Mendel ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, atavisme. Penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan filia atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme yang dapat kita temukan pada kasus jengger ayam. Yang kedua, kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Jadi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contoh kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marokana. Bunga Linaria marokana memiliki 4 gen, yaitu terbentuk pigmen antosianin, yang kedua tidak terbentuk pigmen antosianin, yang ketiga protoplasma basah, yang keempat protoplasma asam. Yang ketiga, polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi gen-gen tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi dan menghasilkan keturunan yang sama. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki 2 gen, yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Yang keempat, epistasis hipotasis. Selanjutnya adalah epistasis hipotasis, merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipotasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Yang kelima, komplementer. Penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Latiurus odoratus yang terdiri dari gen membentuk pigmen warna, tidak membentuk pigmen warna, membentuk enzim pengaktif, tidak membentuk enzim pengaktif. Sedangkan materi yang kedua tentang penyakit menurun yang tidak tertaut seks, yaitu kelainan genetis yang bukan karena terpaut kromosom seks atau gonosom adalah brachydactyly, merupakan kelainan pada bentuk jari-jari tangan maupun kaki yang lebih pendek. Brachydactyly dipengaruhi oleh gen dominan yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom. Materi yang ketiga tentang penyakit menurun yang tertaut seks. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia merupakan salah satu penyakit keturunan yang terpaut pada kromosom X. Penyakit ini ditandai karena adanya faktor kekurangan pembekuan darah. Hal tersebut menyebabkan seseorang yang menderita penyakit hemofilia ketika mengalami luka, maka darahnya akan sulit atau sukar membeku. Yang kedua, buta warna. Buta warna merupakan suatu kelainan yang disebabkan ketidakmampuan sel-sel kerucut pada mata untuk menangkap suatu spektrum warna tertentu. Buta warna disebabkan oleh faktor genetis yang terpaut pada kromosom X. Yang ketiga, hipertrichosis. Hipertrichosis juga disebut sindrom Amras, merupakan jumlah pertumbuhan rambut yang abnormal pada tumbuh. Kasus ekstensif hipertrichosis secara umum disebut dengan sindrom manusia serigala. Kelainan ini disebabkan karena gen trichosis terpaut pada kromosom Y sehingga hanya terjadi pada laki-laki. Yang keempat, anodotia. Anodotia merupakan kelainan langka yang dibawa oleh kromosom gonosom, yaitu kromosom X, dan muncul dalam keadaan resesif. Anodontia menyebabkan penderita tidak sama sekali atau ompong. Penderita anodotia tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga gigi dapat tumbuh. Anodontia disebabkan oleh gen resesif A yang terpaut pada kromosom gonosom, yaitu kromosom X. Oleh karena itu, anodontia lebih sering dijumpai pada pria. Pada gen A menentukan pertumbuhan gigi normal.
XA dan alel resesif A menentukan anodontia X besar A kecil, X besar A kecil atau X besar A kecil Y besar. Sekian materi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.